Selamat Assalamualaikum malam warahmatullahi semuanya. Ya, selamat Malam. malam. Kita Selamat ini bertemu malam. lagi dalam acara baca buku Puri Batin. Setelah kita membaca buku hidup, kemudian jalan kesempurnaan, meditasi Kidung Agung, sekarang kita melanjutkan ke Puri Batin. Buku ini adalah karya Santa Teresa Avila dan merupakan puncak dari karya beliau. Ini adalah pertemuan pertama kita di Puri Batin. Kita akan mulai untuk memasuki puri batin seperti yang digambarkan Santa Teresa. Untuk pertemuan pertama, Romo Eki akan membawakan mengenai pengantar puri batin. Monggo Romo Eki, kami persilakan. Selamat bertemu kembali dalam kelas bersama kita mendalami karya-karya Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa Avila. Ini buku keempat yang kita kecap setelah kita memulai dengan buku hidup, buku jalan kesempurnaan, juga meditasi atas Kidung Agung, kita adakan secara offline. Kita kini tiba pada satu karya yang menggerakkan hampir sebagian kita untuk mendalami Santa Teresa itu, Puri Batin. Kita akan lihat pertama, ya pokok bahasa nanti dalam presentasi saya ini, kita akan melihat pertama bagaimana buku Puri Batin ini kita letakkan dalam hubungannya dengan dua karya major Teresa yang lain, yaitu buku hidup dan jalan kesempurnaan. Kemudian kita akan melihat profil singkat buku Puri Batin. Nah, isinya apa-apa saja nanti kita akan lihat. Lalu waktu dan lama penulisan. Ini juga penting untuk kita berkenalan dengan konteks. Lalu situasi ketika Santa Teresa menulis Puri Batin ini. Lalu kita akan juga melihat mengapa Santa Teresa memilih penggambaran yang begitu indah ini dengan menyebut jiwa itu sebagai puri batin. Menggambarkan apa, alasannya apa di balik itu kita akan lihat. Lalu bagaimana naskah asli puri batin ini, supaya kita juga menempatkan karya ini di samping karya Teresa yang lain. Lalu bagian terakhir nanti kita akan melihat ringkasan atau sintesis singkat apa saja yang terjadi dalam tahap-tahap perjalanan jiwa menuju ruang terdalam dari puri sebagai tempat Allah bersemayam menurut Santa Teresa itu, lalu refleksi penutup. Nah, kita akan melihat bagian-bagian ini. Nah, saya ingin memperkenalkan lagi secara singkat, atau kita berkenalan dengan Santa Teresa, sekalipun dalam dua seri sebelumnya, ketika kita membahas buku hidup, buku jalan kesempurnaan, kita sudah melihat ini. Bagian ini saya tambahkan dengan pengandaian bahwa ada yang baru dapat akses ketika ya, bagian puri batin ini. Pertama, Teresa Avila atau Teresa dari Yesus adalah seorang yang digelari khusus oleh gereja sebagai pujangga gereja. Nah, ya, dia juga seorang santa, seorang pujangga gereja wanita pertama. Jadi dari sekian ribu orang kudus dalam gereja, hanya ada 37 pujangga gereja. Mereka adalah orang-orang yang dinilai memiliki tulisan dan warisan rohani yang kuat, berupa warisan teologis maupun warisan spiritual. Dan Santa Teresa digelari gereja sebagai pujangga gereja dalam bidang pengalaman doa. Dia menjadi sang gereja wanita pertama di samping Teresa dari anak-anak Yesus, juga seorang OCD, seorang Karmelit, Santa Katarina dari Siena, dan yang terbaru mendiang Paus Fransiskus menetapkan satu lagi pujangga gereja wanita tahun 2018 itu Santa Hildegard dari Bingen. Jadi dari 37 pujangga gereja yang ada, 4 diantaranya adalah wanita dan 1 diantaranya adalah Teresa Avila. Teresa adalah juga seorang pendoa, maka seluruh karyanya dikatakan dia mengajarkan tentang doa dengan berdoa. Maka dia digelari tadi Doctor of the Church dalam bidang pengalaman doa. Teresa adalah seorang mistikus, seorang dianugerai banyak pengalaman mistik, tetapi juga dia adalah seorang pribadi yang berjuang dalam waktu yang panjang, bagaimana menemukan ritme dan bagaimana dia sampai pada pengalaman mistik semacam ini. Teresa juga seorang reformator atau pembaru dalam Ordo Karmel,
sehingga kemudian juga memberi gelar secara tidak langsung pada Santa Teresa sebagai pendiri OCD, atau Ordo Karmel Tak Berkasut, bersama co-pendiri Santo Yohanes dari Salib. Teresa juga seorang santa, orang kudus dalam gereja yang diperingati tiap tanggal 15 Oktober. Dan Teresa adalah juga seorang karismatik. Karismatik dalam arti bahwa hidup seluruhnya dia menyadari digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi karismatik, makna aslinya adalah seperti itu. Bukan seperti yang kita kenal sekarang soal cara peribadatan, tapi karismatik adalah soal cara hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ini kita berkenalan lagi secara singkat dengan Santa Teresa. Mari kita melihat bagaimana kaitan buku hidup, jalan kesempurnaan, dan puri batin dalam poin yang ringkas ini. Nah, kalau dari urutan penulisan, buku hidup memang lebih awal, tahun 1565, lalu persis setelah itu, buku jalan kesempurnaan antara tahun 1565 sampai 1566, baru sekitar 12 tahun setelahnya, puri batin ditulis 1577. Kalau jalan kesempurnaan, di sana seperti mana, sebagaimana telah kita lihat, uraian lengkap Santa Teresa tentang doa, Cekus doa Bapa Kami, yang mau menggambarkan satu tujuan, bahwa itulah perjalanan yang menuntun jiwa itu ke sumber air hidup. Sementara buku hidup secara sintesis kita bisa katakan bahwa yang digambarkan di sana adalah tentang apa yang dirasakan jiwa ketika meminum air hidup itu. Jadi kalau jalan kesempurnaan menguraikan perjalanan menuju sumber air hidup itu, tapi hidup menggambarkan tentang bagaimana jiwa itu dipuaskan dahaganya oleh Tuhan. Itulah mengapa kisah Santa Teresa tentang pengalaman-pengalaman mistiknya banyak diuraikan di buku hidup, walaupun kadang disebut sebagai autobiografinya, tapi di sana lebih kepada bagaimana karya Allah atas hidup Santa Teresa. Sementara puri batin, nanti kita akan lihat, dan Teresa sendiri katakan, puri batin lebih banyak bicara tentang Allah yang memberi air hidup bagi jiwa itu. Jadi kalau boleh dibilang, itulah mengapa buku hidup kita harus baca lebih dulu baru puri batin. Puri batin adalah pendalaman sekaligus perluasan dari tema-tema utama di buku hidup itu. Jadi inilah mengapa tiga karya ini bukan karya yang sama sekali terpisah, meskipun ditulis dalam waktu yang berbeda, tetapi isi dan ide apa semuanya itu tetap saling berkaitan. Jalan kesempurnaan, hidup, dan puri batin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ungkapan Santa Teresa sendiri ketika ya dalam dialognya dengan Bapa Pengakuannya, Pater Gratian, ketika dia diminta untuk mulai menulis ini sebetulnya. Teresa katakan, dia semacam dia mengeluhkan. Ketika dia sharing beberapa hal tertentu yang dia katakan, harusnya dinamika semacam ini saya harus tulis di buku hidup. Tetapi buku itu sekarang ada di inkuisisi. Jadi buku pertama Santa Teresa itu disensor dan diselidiki cukup detail. Lalu Pater Gratian katakan, kalau kita tidak bisa memiliki buku itu sekarang, kamu cukup ingat apa yang bisa dimiliki dan hal-hal lain dan tulis buku lain. Tetapi Gratian menganjurkan, jelaskan doktrinnya secara umum tanpa menyebut nama orang yang mengalami hal-hal yang engkau sebutkan di sana. Jadi ungkapan Gratian ini menggambarkan juga satu kehati-hatian. Kalau buku hidup itu ya, menurutnya, dan Teresa juga mengaku itu lebih banyak bicara tentang pengalaman personalnya, bagaimana Allah melakukan sesuatu dengan hidupnya. Puri batin akhirnya Teresa agak menyamarkan. Meskipun dia mengacu pada pengalaman seseorang, tetapi kita tahu bahwa seseorang yang dia maksudkan sendiri itulah dirinya. Nah, ini ungkapan yang kemudian nanti kita tahu akhirnya Pater Gratian yang adalah bapak pengakuannya saat itu yang meminta Teresa untuk menulis puri batin ini dengan alasan pertama itu karena buku hidupnya saat itu masih di inkuisitor dan juga dia ingin supaya ada pengalaman rohani lain yang digali lebih luas dan lebih dalam. Itulah mengapa puri batin ini sampai ke tangan kita.
berikutnya. Nah, kita akan melihat profil singkat atau apa saja yang menjadi bagian dari buku Puri Batin ini. Nanti yang memuat beberapa hal yang dimulai dengan prolog, kemudian nanti kita akan lihat uraian Santa Teresa dari ruangan per ruangan. Nanti ada 7 ruangan dengan masing-masing jumlah bab dan juga nanti catatan penutup atau epilognya. Jadi dari sisi struktur, nah kita lihat dari sisi struktur memang kelihatan buku ini sangat eh, sederhana dan kelihatan juga ini yang paling terstruktur dari buku-buku Santa Teresa yang lain. Nah, buku-buku Santa Teresa yang lain. Jadi ini yang memberi kita satu mungkin satu ya hati yang agak sedikit berbunga-bunga kalau sebelumnya kita agak disiksa dalam penggalian terhadap karya Santa Teresa. Semoga kali ini kita akan lebih sedikit dihibur karena Santa Teresa menulis dengan lebih ini. Nah, jadi ini ruang pertama nanti ada 2 bab yang sudah dipetakan dengan baik oleh editornya. Lalu ruangan kedua hanya memuat satu uraian keseluruhan saja, tidak dibagi dalam bab-bab. Ruang ketiga kita akan melihat ada 2 bab di sana. Ruangan keempat ada 3 bab penjelasan. Ruang kelima ada 4 bab. Dan yang paling luas nanti uraian Santa Teresa tentang ruangan keenam. Ada 11 bab di sana. Lalu ruangan ketujuh 4 bab nanti sebuah epilog. Nah, warna itu juga menggambarkan pembabakan sebetulnya. 3 ruangan pertama yang diberi warna biru. Biru kalau dalam ya refleksi teologis menggambarkan aspek human, manusiawi. Jadi 3 ruangan pertama itu menggambarkan sisi aktif dan usaha manusia untuk mencapai Allah itu. Jadi unsur-unsur perjuangan, askese, laku tapa, mati raga itu sangat dominan dalam ruang-ruang awal ini. Nah, yang hijau ini semacam fase perantara yang menjembatani 3 ruangan pertama itu, dan 3 yang warna merah berikutnya itu ruangan kelima sampai ketujuh itulah ruang mistik. Fase di mana jiwa itu pasif, lebih banyak rahmat yang berkarya. Jadi warna merah juga melambangkan aspek ilahi, unsur keilahian. Menggambarkan 3 ruangan pertama ruangan perjuangan, ruangan keempat itu semacam fase perantara, menjembatani untuk masuk ke dalam fase rahmat. Jadi ini sketsa peribatin yang memberi kita gambaran nanti sebelum kita mengecap secara lebih detail bagian per bagiannya. Kita lihat berikut. Sekarang kita melihat mengenai waktu penulisan peribatin ini. Santa Teresa kurang lebih dia juga mengakui bahwa memang rentang ketika dia memulai penulisan itu hampir 5 bulan, tapi kalau mau dipadatkan hanya dalam kurang lebih 2 bulan peribatin ini selesai. Nah, kita lihat pembabakannya. Ada 2 bagian. Nah, kurang lebih 2 bulan ini Teresa mulai untuk menulis bab 1 sampai 5 ini mulai tanggal 2 Juni 1577, persis hari raya Tritunggal Maha Kudus. Dan ini ketika Teresa ada di biara di Toledo, dan dikatakan bab 1 sampai 5 ini dalam rentang waktu itu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, kurang lebih 5 bulan. Nah, sementara sisanya jadi ada jeda yang cukup lama di situ. Dikatakan bab ruangan ke-6 yang agak luas itu sampai ruangan ke-7, Teresa memulai lagi di awal November 1577 sampai 29 November. Nah, kemungkinan besar di Avila. Karena tahun ini, tahun 1577, Teresa terpilih lagi sebagai prior yang di biaranya dulu, yang biara inkarnasi, tetapi karena ada situasi tertentu yang mengharuskan Teresa harus tinggal di satu biara, macam ya dia menyebut semacam sebagai tahanan rohani di sana di biara Santo Yosef Avila, dan di sanalah karya ini diselesaikan. Kemungkinan besar ini memang ditulis di Avila. Nah, jadi sebagian besar karya ini Teresa selesaikan kurang dari sebulan. Nah, mengapa bab ruangan ke-6 uraian yang begitu luas?
agak masuk akal jadinya ketika kita lihat waktu penulisan. Karena pertama, Teresa sudah ada di tempat yang lebih memberi dia ruang yang sangat memungkinkan untuk menulis, berdoa dengan baik, karena di biara pertama yang dia bentuk bersama beberapa Rubia untuk memulai Karmel pembaruan itu, maka tidak mengherankan ketika dia mulai lagi menulis, ya ide-ide itu bisa tertampung dengan gitu baik. Sehingga uraian bab ruangan ke-6 sampai ruangan ke-7 ini memang agak luas, dan hampir setengah dari buku ini menguraikan tentang ruang ke-6 sampai ruangan ke-7. Ini mengenai waktu penulisan, membantu kita juga melihat isi dan keseluruhan karya ini. Nah, ini yang Santa Teresa katakan, yang dia mulai sharing juga dalam bab ruangan ke-4, bab 2 nomor 1 itu. Ini persis ketika mulai. Teresa tulis ini, Tuhan tolonglah aku dengan apa yang telah kulakukan. Aku sudah lupa apa yang sedang kulakukan karena urusan penting dan kesehatan yang buruk telah memaksaku untuk mengesampingkan pekerjaan ini tepat ketika aku sedang dalam kondisi terbaik. Dan karena ingatanku buruk, semuanya akan keluar dengan kacau karena aku tidak dapat kembali untuk membacanya. Jadi ini gambaran ketika sudah sampai di ruangan ke-4, ketika menulis ini, dia mulai menemukan, apa yang dia sudah mulai di awal itu, dengan uraian yang agak mengalir, ide-ide yang mungkin agak runut, tetapi beberapa hal yang memungkinkan dia untuk jeda, maka inilah satu kesulitan yang juga dia hadapi. Bisa jadi ada pengulangan ide, atau mungkin ada loncatan ide, ya ini memang hal yang juga mesti kita selalu maklumi ketika kita berhadapan dengan karya-karya Santa Teresa ini. Nah, lalu ketika melanjutkan babak keduanya, yang bab berapa ruang ke-6 sampai ruang ke-7, Santa Teresa juga sharing ini. Sekitar 5 bulan telah berlalu sejak saya mulai. Jadi ketika dia mulainya bulan Juli, bulan Juni akhir, maka baru dilanjutkan bulan November. Dan karena pikiran saya tidak dalam kondisi untuk membaca ulang apa yang telah saya tulis, semuanya harus berlanjut tanpa urutan, dan mungkin beberapa hal akan dikatakan 2 kali. Nah, ini tetapi karena memang ada fase untuk editing, ketika itu dibantu oleh Peter Gratian dan seorang pastor Dominikan, maka karya ini jadi lebih terstruktur dan sistematis untuk kita, meskipun bagian tertentu ide utama mungkin ada pengulangan, tetapi lebih kepada bentuk-bentuk penegasan. Ini yang di-sharingkan Santa Teresa juga, yang muncul dia selipkan dalam tulisan-tulisannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa ada beberapa situasi dan kondisi yang paling menentukan yang menyertai Santa Teresa ketika memulai penulisan Puri Batin ini. Kita akan lihat satu persatu bagian ini. Nah, ada 2 bentuk utama ya, pemetaan yang pertama yang kita bisa lihat, bahwa Teresa itu bergumul dengan sakit fisik yang tidak pernah sembuh total, sampai beliau meninggal. Teresa akui di awal bukunya, dia katakan, sudah 3 bulan ini saya mengalami begitu banyak kebisingan dan kelemahan di kepala saya, sehingga saya merasa kesulitan bahkan untuk menulis tentang hal-hal yang penting sekalipun. Jadi ketika Puri Batin ditulis, Teresa juga tidak dalam keadaan yang benar-benar fit sebetulnya. Itulah mengapa nanti dia mengakui bahwa kalau ada hal yang baik yang muncul dari karya ini, itu bukan dari dirinya. Dia menyadari bahwa tangannya yang digerakkan oleh Roh Kudus, penanya digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, tapi juga ada faktor eksternal yang jauh lebih banyak berpengaruh sebetulnya. Pertama, bahwa Santa Teresa pengaruhnya ketika dia meskipun sudah memulai komunitas pembaruan, tapi di biara lamanya itu, di biara inkarnasi yang beranggotakan kurang lebih 180 suster itu, dia masih punya pengaruh yang kuat. Nah, maka pada tahun 1576 itu dia terpilih lagi. Waktu itu dia sudah tinggal di Avila, di biara San Jose Avila itu, biara pembaruan, tapi dia dipanggil lagi ke biara inkarnasi dan dia terpilih sebagai prior. Tapi apa yang terjadi?
tervisitator, dia ini semacam utusan jenderal waktu itu, namanya Pater Geronimo Tostado. Dia ini salah satu yang agak kurang begitu mendukung sepenuhnya apa yang Santa Teresa sudah mulai, Santo Yohanes dari Salib itu. Maka salah satu intervensi yang diberikan adalah membatalkan pemilihan Teresa sebagai priorin. Nah, lalu ketika pemilihan diadakan lagi, masih ada suster yang masih tetap memilih Santa Teresa. Jadi selain Santa Teresa dibatalkan pemilihannya sebagai priorin, tapi juga suster-suster yang memilih kembali Santa Teresa dalam pemilihan yang kedua itu juga ikut di semacam berikan hukuman, peringatan. Tapi akhirnya Santa Teresa, meskipun dia yang menginginkan kedamaian dan sebagainya, dan juga dia tidak menginginkan juga posisi itu, tapi dia tetap dia mengajukan keberatan karena menurutnya itu adalah hal yang tidak patut dilakukan seorang terpelajar, dan apalagi dia punya dukungan dari nuncio waktu itu, duta Vatikan, sehingga memberi Santa Teresa itu keyakinan yang baik. Tapi pada akhirnya Santa Teresa melihat justru pembatalan ini semacam justru Pater Tostado menyelamatkan dia, supaya apa? Supaya dia bisa kembali ke tempat di mana dia idealkan. Itulah biara reformasi, biara San Jose Avila, yang waktu itu juga sudah ada beberapa komunitas lain yang terbentuk. Ketika dia dibatalkan sebagai prior yang reinkarnasi, maka dia diperintahkan untuk kembali dan hanya boleh tinggal dan menetap di biara di Santo Yosef Avila. Nah, juga situasi yang berikut, pendirian OCD pada awalnya itu juga sangat didukung oleh nuncio yang bernama Nicolas Ornamento. Ini uh, nuncio duta Vatikan untuk Spanyol, tetapi penggantinya Felipe Sega itu malah memiliki arah yang sebalik. Jadi hampir semua bentuk dukungan untuk reformasi Karmel yang diberikan oleh nuncio sebelumnya, Nicolas Ornamento, Felipe Sega ini dia memiliki satu ya pertimbangan lain, dan menurut sejarawan itu pertama-tama karena dia juga tidak mendengarkan banyak kesaksian yang lengkap tentang apa yang Teresa sudah mulai dan Yohanes disalib. Juga ada satu hal yang dia para sejarawan juga sebut, bahwa bahkan tersebar ada namanya pamflet yang menggambarkan itu ya ada berisi fitnah antara Teresa dan Gracian berkaitan dengan ada relasi yang lebih dari sekedar pengakuan dan uh, anak spiritual dan sebagainya. Tetapi ya kemudian ahli sejarah mengatakan ya itu lebih sebagai satu cerita yang ya bisa terdengar lucu tetapi tidak harus dipegang karena kita melihat dari buah-buahnya. Jadi ini gangguan-gangguan eksternal ditambah lagi perjuangan Centrais yang lainnya untuk bisa memulai komunitas-komunitas CD yang baru itu, karena terhitung sampai Santa Teresa meninggal ada kurang lebih 17 biara yang dia dirikan. Jadi itu adalah bukan satu pekerjaan yang mudah, tapi di tengah aktivitas Santa Teresa sebagai pemimpin, sebagai pendiri, juga sebagai seorang manager, leader, tapi dia juga tetap menaruh perhatian hidup rohani, dan juga dia mewariskan satu tulisan yang hari ini juga membantu kita untuk bertumbuh. Jadi ini dua bentuk gangguan atau situasi di sekitar Santa Teresa ketika menulis Puri Batin ini. Jadi gambaran atau Puri Batin yang Teresa gambarkan bukan ketika dia situasi yang sedang manis-manis, tetapi disertai banyak pergolakan. Tapi dari sini kita justru melihat satu kekayaan, bahwa benar seperti dikatakan, ya kemampuan terbaik juga itu biasanya datang dari situasi-situasi sulit. Difficult times always creates a hero. Ya, puri batin mungkin satu kristalisasi dari bentuk kepahlawanan atau bentuk dari komitmen kesetiaan Santa Teresa untuk tetap setia bertekun dalam situasi sulit, tapi tetap menghasilkan sesuatu yang sumbangannya bukan hanya untuk situasi ketika dia hidup, tapi bahkan warisannya tiba sampai generasi kita sekarang ini. Selanjutnya kita melihat mengapa Teresa menggambarkan karyanya ini sebagai sebuah puri untuk batin, the interior castle, puri batin. Kita
Kita melihat ada dua latar belakang, secara sosiokultural dan juga ada alasan spiritual yang berkaitan dengan pengalaman personal Santa Teresa. Kita mulai dengan melihat yang pertama, yang latar belakang sosiokultural, mengapa karya ini disebut sebagai puri batin. Ada 3 alasan utama kurang lebih. Pertama, Teresa lahir di Avila yang dijuluki sebagai kota para ksatria. Jadi kota Avila itu dikelilingi seluruh benteng yang luar biasa kokoh. Seperti di gambar itu mau menggambarkan bahwa Avila ini suatu kota yang pertama dari sisi keamanan terjamin, tapi juga akhirnya memberikan satu nilai estetik yang ini. Jadi gambaran tentang bagaimana sebuah kastil, sebuah puri, atau istana itu sangat dekat dengan situasi Santa Teresa. Dia lahir di kota yang dijuluki kota para ksatria ini. Nah, yang kedua, ini adalah tentang bagaimana Teresa melihat bahwa puri itu satu bangunan yang bernilai tinggi dan juga sangat estetik. Puri itu bangun yang indah dan dibentuk dari batu marmer, bahkan kristal yang indah. Sehingga Teresa membandingkan bahwa jiwa manusia itu juga seindah sebuah puri itu. Dan juga mahal dan bernilai. Nah, jadi ini penggambaran yang sangat positif sebetulnya tentang jiwa manusia. Dan ini sejalan juga dengan teologi gereja, bahwa dosa asal sekalipun itu tidak tidak merusak kodrat manusia kita, tapi seperti hanya seperti lumpur yang menutupi sebuah mutiara itu, sehingga keindahannya itu hanya tertutupi oleh dosa, itu menutupi keindahan jiwa. Dan Tresia nanti dalam puri batin itu menggambarkan juga tentang aspek ini. Jadi puri yang indah dan berharga ini Tresia membandingkan juga dengan jiwa manusia yang berharga. Jadi sisi itu cara pandang yang sangat positif tentang manusia ini adalah gambaran utama atau ciri utama juga dari puri batin. Lalu yang berikut itu Tresia secara pribadi punya relasi yang baik dengan Raja Spanyol, ya. Raja Philip II. Di buku Pendirian Biara-Biara itu Santa Teresa sering mengutip ini juga. Dan dia juga akrab dengan suasana di istana-istana para bangsawan, atau puri-puri yang dia masuk gitu. Karena juga di era ketika Teresa hidup, Spanyol itu menjadi kerajaan yang memasuki era keemasannya, era kejayaan tahun 1515 sampai 1582 itu. Dan karena kejayaannya itu, maka penggambaran yang mudah untuk Teresa untuk melihat Allah yang Maha Kuasa itu sebagai Raja Maharaja, itu dia melihat itu dalam sosok Raja. Nah, jadi ketika itu, nah ketika Teresa juga sering masuk ke istana, ya, dia juga bersahabat baik dengan beberapa, ya, apa namanya, putri bangsawan, bahkan dia pernah mendampingi dalam waktu yang cukup lama seorang putri bangsawan yang baru ditinggal meninggal suaminya, dan dia jadi dia punya gambaran yang jelas sebetulnya bagaimana sistem keamanan dalam sebuah istana, dalam sebuah puri itu, penjagaannya, lalu fase-fase ruangan-ruangan ketika dimasuki, ada yang ya memiliki penjagaan yang ketat, yang longgar dan sebagainya. Jadi situasi-situasi ini juga memberi Teresa gambaran yang mudah untuk ketika dia memulai satu uraian yang sangat mistik tentang perjalanan jiwa menuju Allah itu. Nah, ini situasi atau latar belakang sosiokultural, bagaimana situasi Santa Teresa memungkinkan dia untuk menggambarkan jiwa itu juga sebagai satu puri. Nah, kemudian kita melihat latar belakang yang lebih spiritual, yang berkaitan pertama itu puri batin ditulis ini sebagai buah dari ketaatan Santa Teresa terhadap Bapa pengakuannya. Siapa yang meminta Teresa untuk menulis puri batin? Ini dia, Pater Geronimo Gracian. Dia ini seorang Karmelit dan yang menjadi provinsial pertama ketika OCD terbentuk. Pater Geronimo ini menjadi satu tokoh yang sangat Teresian. Jadi dia boleh dibilang, ya, setelah Santo Yohanes Tersalib, dia ini yang juga paling berjuang untuk memberikan ciri dan meneruskan apa yang Santa Teresa cita-citakan ketika Karmel pembaruan ini muncul. Maka dia mengakui di bagian pengantar, katakan, ketaatan biasanya meringankan kesulitan dari hal-hal yang tampaknya mustahil. Teresa keberatan
tapi dia taat. Dan dia mengakui ketaatan itulah yang membuat dia lebih mudah dalam menjalankan ini. Ini beri kita juga gambaran. Ketaatan itu berarti juga menyertakan kita kesediaan untuk berkorban lebih di sana. Maka Teresa mengakui puri batin, salah satunya adalah juga karena buah dari ketaatan terhadap pengakuannya untuk menulis sesuatu yang lebih luas, lebih mendalam dari apa yang dia sudah mulai di buku hidup ini. Tapi juga Teresa mengakui bahwa dia kadang-kadang dia mendapat inspirasi istimewa juga. Kalau boleh kita bisa menyebut semacam satu penglihatan. Jadi, jika apa yang telah saya katakan sejauh ini tentang doa ini bermanfaat, saya tahu betul bahwa saya bukanlah orang yang mengatakannya. Teresa sadar setelah dia melihat kembali, ini ungkapan ini muncul di ruangan ke-6, ketika dia melihat kembali uraian yang sudah ada itu, dia sadar bahwa semua yang dia tulis itu bukan dari dirinya, tapi sesuatu yang seolah-olah di-insight padanya, diinspirasi ke dalam benak, pikiran, dan budinya, sehingga kemudian dia menuangkan dalam karya tulis ini. Ini yang pertama itu buah dari ketaatan terhadap Bapa pengakuan. Puri batin juga sebetulnya adalah buah dari doa Santa Teresa sendiri. Nah, ini diakui dalam ruang keempat, tidak menguraikan. Nah, untuk berbicara tentang ruangan keempat, aku sungguh perlu mempercayakan diriku seperti yang telah kulakukan kepada Roh Kudus dan memohon kepadanya untuk berbicara untukku mulai sekarang agar aku dapat menjelaskan sesuatu tentang ruangan-ruangan yang tersisa dengan cara yang akan kamu pahami. Jadi hampir setiap tahapan ini, Teresa berdoa. Ini memberi kita gambaran yang baik. Sebuah karya yang memang dipersembahkan untuk kebaikan itu juga baik kalau kita selalu dukung dan doakan. Teresa jadikan puri batin ini bukan sekedar karya tangannya, tapi justru menjadi buah dari doanya. Ini alasan yang kedua secara spiritual. Nah, dan ada pengakuan, ya kita lihat berikut, pengakuan dari saksi hidup ketika Santa Teresa ini mulai diselidiki untuk masuk fase untuk beatifikasi. Suster Maria del Nascimento, OCD, juga Rubia yang pernah sekomunitas dengan Santa Teresa. Dia katakan, ketika Ibu Teresa dari Yesus menulis buku berjudul Puri Batin, saat itu ia berada di Toledo. Saksi ini melihat bahwa ia menulis buku ini setelah komuni, dan ketika ia menulis, ia melakukannya dengan sangat cepat dan dengan kecantikan yang begitu luar biasa di wajahnya. Sehingga saksi ini terkagum. Dan ia begitu asik dengan apa yang ia tulis, sehingga meskipun ada sedikit suara di sana, hal itu tidak menghalanginya. Oleh karena itu saksi ini memahami bahwa dalam semua yang ia tulis, dan selama ia menulis, ia sedang berdoa. Jadi ini satu kesaksian bahwa bagian tertentu dari buku ini Teresa tulis bahkan setelah komuni. Ketika dia sedang berdoa. Inilah juga buah dari doa Santa Teresa. Ini satu gambaran puri batin, mengapa ini menjadi satu karya yang lengkap tentang teologi mistik Santa Teresa, karena memang dia juga mengkhususkan ini sebagai persembahan. Dia katakan ini bukan tentang karya saya, puri batin adalah tentang Allah yang berkarya. Puri batin itu. Nah, kemudian ini yang penting tetapi juga menjadi hal yang ya mengapa ini ditempatkan di paling akhir, karena ini bukan sesuatu yang sangat ilmiah tetapi penggambaran tentang dasar simbol puri batin ini Teresa sudah mulai sebut juga di buku Jalan Kesempurnaan sebetulnya. Nah, penglihatan ini juga menjadi dasar untuk dia menentukan ini yang simbol. Dan ini muncul dari pengakuan Bapak pengakuannya, Pater Diego de Yepes, antara tahun 1579 sampai 1580. Ya, meskipun dalam buku hidup dan puri batin ia menyebutkan hal ini, ia tidak mengomunikasikan penglihatan ini sespesifik yang ia lakukan kepada. Jadi ada pengakuan Santa Teresa yang tidak tertulis di puri batin, tapi terekam dalam percakapan dari bab pengakuan ini. Kadang-kadang dia menerima penglihatan sehingga menghasilkan juga karya ini, bagian-bagian tertentu, inspirasinya, Teresa menyadari ini dan dia mengakui juga secara langsung. Kita lihat berikut.
Jadi ketika ungkapan Teresa, misalnya kadang-kadang hal itu terlintas dalam pikiranku, ini semacam bentuk Teresa untuk menyamarkan bahwa kadang-kadang dia menerima penglihatan. Nah, jadi makin ke sini Teresa itu makin ya banyak belajar ya, makin waspada. Itulah mengapa kita bandingkan cirinya ketika buku hidup. Banyak hal itu beliau agak to the point, menggambarkan tentang pengalamannya, bahwa ini pengalaman saya dan sebagainya. Tapi di Puri Batin, bagian itu Teresa menggambarkan tentang peristiwanya, tetapi dia tidak menyebut siapa. Dia menggambarkan dinamika batinnya dalam penggambaran seolah-olah itu dialami oleh pribadi lain. Karena apa? Inkuisisi. Dia tahu bahwa bukunya ini pada saatnya akan diperiksa. Dan dia ingin. Maka bagian-bagian tertentu yang agak sangat personal itu dia pakai ungkapan-ungkapan yang agak samar. Intinya seperti ini. Nah, tapi ada bagian juga yang Santa Teresa kutip. Nah, kita lihat dalam slide berikut. Seperti ini. Nah, suatu ketika, pada saat saya sedang mendaraskan doa-doa ibadat harian bersama semua suster, jiwa saya tiba-tiba teringat kembali. Nah, ini bentuk lain dari terlintas kembali tadi. Dan bagi saya, jiwa saya tampak seperti cermin yang dipoles dengan cemerlang. Tanpa bagian di bagian belakang, samping, atas, atau bawah yang tidak sepenuhnya jernih. Di tengahnya Kristus Tuhan kita diperlihatkan kepada saya. Diperlihatkan. Saya diberi pemahaman tentang apa artinya bagi jiwa yang berada dalam dosa berat. Itu sama saja dan mengaburkan cermin ini dengan kabut dan membiarkannya hitam. Sehingga Tuhan ini tidak dapat dinyatakan atau dilihat meskipun dia selalu hadir memberi kita keberadaan. Terus saya tulisin di buku hidup bab 40 nomor 5 itu. Bahwa ini juga satu ide dasar ketika bagaimana puri batin kemudian dikembangkan jadi satu analogi yang lebih detail. Sementara saya sudah mulai membuat penganalogian yang sama. Ini bisa seperti cermin. Ketika ada kotoran atau seperti kabut tadi atau ada noda hitam yang menutup, maka kualitasnya pasti akan pengaruh. Jadi ya daya pantulannya dan bagaimana kualitas cermin itu ya pasti dipengaruhi. Maka itulah juga gambaran dari jiwa yang diselimuti oleh dosa itu. Jadi karena keadaan itulah yang membuat jiwa itu tidak bisa dengan jelas menyadari kehadiran Allah dalam dirinya. Penggambaran dalam puri batin juga menggambarkan hal yang sama. Jadi fase ketika ruang demi ruangan dimasuki itu menggambarkan juga perjalanan jiwa ketika mulai perlahan-lahan mulai melepaskan dan meleburkan diri, dimurnikan, dibersihkan dari setiap godaan dan noda-noda yang membuat jiwa itu sulit untuk melihat Allah hadir dalam dirinya. Ini penggambaran yang juga ternyata ide-ide atau benih-benih tentang puri batin itu sudah tersebar bahkan di buku hidup maupun di buku Jalan Kesempurnaan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana puri batin ini dalam bentuk aslinya, naskah aslinya. Seperti apa perjalanan sampai menjadi draft yang saat ini kita terima. Jadi persis tahun 1580, berarti karena ini ditulis 1577, berarti sekitar 3 tahun setelahnya. Pater Gracian dan Pater Diego de Yanguas, orang Dominikan ini, duduk bersama Teresa, mulai mengoreksi, menghilangkan beberapa bagian dan melakukan ya perbaikan sana-sini, dan menjadikan satu karya yang lebih baik. Dan kemudian hasil revisi ini, jadi Puri Batin ini satu-satunya buku yang tidak diperiksa oleh Inkuisisi akhirnya. Karena lebih dulu, dia tidak disensor tapi hanya direvisi oleh Pater Gracian dan Pater Diego de Yanguas. Nah, setelah karya itu dinilai, oke, ini menjadi karya yang sudah final, Teresa kemudian berikan bukunya itu kepada Gracian untuk dijaga. Karena sampai saat ini, sampai tahun 1580 ini, buku hidupnya itu masih ada di Inkuisisi. Belum diapa-apakan, belum dipublikasi, belum dibebaskan dari ya sensor dan sebagainya. Lalu tahun 1580 Gracian membawa buku itu, draft aslinya ke Sevilla, dan mempercayakan kepada Maria de San Jose untuk diamankan. Jadi ya, Suster Maria de San Jose ini yang kemudian menyimpan manuskrip asli ini setelah Gracian ketika dia masih menjadi provinsial saat itu untuk
ya, diamankan. Selanjutnya tahun 1582, antara 1582 sampai 1585, ketika dia masih provinsial, Peter Gratian berikan buku ini yang tadi disimpan oleh Suster Maria de San Jose ini kepada Don Pedro Cerezo Pardo. Dia seorang penderma yang mendukung kehidupan para karmelita berkasut awal-awal itu. Jadi karya ini Pater Gratian berikan ke Don Pedro ini sebagai hadiah. Jadi sudah berpindah tangan, sudah ke tangan ketiga ini. Teresa berikan ke Pater Gratian, Pater Gratian serahkan ke Suster Maria de San Jose, lalu Gratian ambil dari Suster Maria, berikan ke Don Pedro ini. Selanjutnya kita lihat. Nah, kemudian pada tahun 1586 atau antara 1588, naskah aslinya ini sampai ke tangan Pater Luis de Leon. Nah, siapa dia ini? Dialah editor paling cemerlang yang kemudian membantu karya-karya Santa Teresa ini dipublikasikan secara luas. Di saat itu, Fray Luis de Leon ini sudah menyiapkan edisi pertama untuk karya-karya Santa Teresa. Dan buku Puri Batin ini dia ambil, dia pinjam dari Don Pedro Cerezo. Mungkin dia dapat akses, dia dapat informasi dari para Rubia, bahkan mungkin dari Pater Gratian sendiri, bahwa ini adalah karya Santa Teresa yang paling lengkap. Dan saat itu ya dinilai itu yang paling ini karena tidak diperiksa oleh Inkuisisi. Kemudian setelah dia edit dan disiapkan untuk publikasi meluas, dikembalikan ke Don Pedro. Nah, selanjutnya, salah satu putri dari Don Pedro, namanya Doña Constancia de Ayla, dia masuk biara OCD di Sevilla. Dan ketika dia masuk biara, buku ini diberikan oleh ayahnya dan dia bawa itu ke biara. Dan sejak saat itu naskah Puri Batin itu tetap ada di biara OCD, di Rubiah Carmel OCD di Sevilla sampai saat ini. Dan dia hanya keluar dari sana ketika dia dipugar tahun 1961, itu diperbaiki, setahun kemudian dalam bentuk yang lebih rapi, lebih bagus, mahakarya ini dikembalikan kepada Karmelit de Sevilla dan di sana dipajang sampai saat ini. Dipajang di dinding menyerupai tembok-tembok kota Avila itu. Ini perjalanan naskah asli Puri Batin yang kemudian bermula dari tangan Santa Teresa, diserahkan ke Pater Gratian, dititip ke Suster Maria de San Jose, diberikan ke Don Pedro, lalu Don Pedro berikan ke anaknya, lalu sampai ke tangan ya Luis de Leon untuk dipublikasikan, dan sampai saat ini manuskrip aslinya tersimpan, dan yang sampai ke kita ini sudah dalam bentuk salinan-salinan. Jadi Puri Batin inilah peta perjalanannya. Berikut kita sampai pada bagaimana kita melihat eh, ya ringkasan isi dari Puri Batin. Oke. Pemetaan sederhana untuk kita melihat apa yang menjadi gambaran Santa Teresa. 3 ruang pertama itu adalah ruang aktif, usaha, meskipun dilengkapi dengan rahmat. Dan ruang keempat ini boleh kita gambarkan sebagai fase perantara. Di sana usaha masih ada tapi rahmat mulai nampak. Ruang keempat. Dan 3 ruang berikut, ruang kelima, ruang keenam, ruang ketujuh ini adalah ruang mistik. Di sana jiwa mulai pasif, lebih banyak yang berkarya adalah rahmat Allah. Nah, detailnya untuk sintesisnya kita akan lihat dari ruang pertama sampai ruang ketujuh satu persatu. Ini satu um, apa namanya ya intisari yang dibantu oleh ChatGPT. Dia berikan ini. Yang bagian kiri itu saya minta buat 7 tahap tapi dia hanya beri 6. Yang kanan itu 7 tetapi ada terpotong. Kayaknya ChatGPT agak kurang tulus ketika diminta tolong ini. Atau mungkin instruksinya kurang jelas. Nah, jadi ini adalah fase perjalanan jiwa masuki puri batin. Jadi ruangan peruangan itu menggambarkan fase itu. Nah, kita akan lihat dalam bagan supaya lebih jelas. Berikutnya. Next. Ya.
Jadi ada 4 bagian, nanti kita akan lihat ya, ruangan pertama sampai ruangan ketujuh, lalu apa yang menjadi karakter jiwa ketika berada dalam ruangan itu, lalu apa yang menjadi ciri khas dari seorang yang memasuki ruangan itu, dan juga simbol mistik yang bisa kita kenali ketika kita berada dalam ruangan ini. Nah, jadi mengenai karakter, ciri khas, dan simbol ini, lebih memberi kita bantuan praktis nanti juga secara sederhana kita mulai memetakan dan melihat, oh saya ini cocoknya ada di ruangan keberapa. Ruang keberapa. Nah, ruang pertama boleh dibilang sebagai gerbang pertobatan. Jadi ini fase ini, fase ketika memulai. Nah, jadi karakter jiwa yang masuk ruang pertama ini, jiwa itu baru sadar bahwa Allah itu hadir dalam diri. Tetapi juga hidupnya masih dikuasai dosa. Dia ingin maju lebih jauh, tapi dia sadar bahwa keadaannya itu tidak memberi dia satu kebebasan yang benar-benar bisa untuk membuat dia berjalan maju. Ciri khasnya apa? Dia berdoa, tetapi doa-doanya masih sifatnya masih dangkal. Masih mudah sekali terikat dengan dunia. Dan juga banyak godaan-godaan yang dia tidak bisa hindari. Dan simbol mistik untuk menggambarkan jiwa yang masuk ke ruangan ini adalah ular-ular berbisa dan binatang-binatang buas. Itu menggambarkan dosa itu masih begitu eh, dominan menguasai diri seorang ini. Jadi mau dikatakan ketika masuk ke ruang pertama ini gambaran bagi seorang pemula yang dia sudah punya kerinduan, tetapi dia belum bisa bergerak maju lebih jauh karena itu tadi masih terikat dengan dunia, masih banyak godaan dan masih dikuasai oleh dosa-dosa. Jadi, ular berbisa dan binatang buas ini menggambarkan bahwa kekuatan di luar dirinya itu masih sangat dominan. Nah, sementara ruang kedua ini menggambarkan bahwa jiwa itu mulai mendengar, menanggapi suara yang selalu bergema dalam dirinya. Tidak lain adalah panggilan Allah untuk hidup dalam kemuliaannya. Jadi karakternya apa? Jiwa mulai menanggapi panggilan itu. Nah, jadi cara dia untuk menanggapi panggilan itu salah satu dengan apa? Dia mulai berusaha untuk lebih tekun berdoa. Punya kerinduan lebih untuk mendalami firman, mulai ya meditasi dengan durasi-durasi yang kecil, singkat. Tapi masih kemudian, masih mut-mutan, masih mudah goyah. Dia ingin berdoa secara konsisten, tetapi masih sering kembali ke titik start. Jadi karakter atau simbol mistiknya, suara panggilan dari dalam puri. Ya, semacam suara gembala yang hanya dikenali oleh dombanya. Ya, domba-domba itu dia kenal betul, bahkan hanya dengan bersiul. Teresa gambarkan dalam ruangan ini. Seorang gembala itu kadang dia hanya bersiul saja, tapi dombanya itu bisa kenali suaranya. Ini menggambarkan jiwa ini mulai mengenal bahwa ada suara yang memanggil dia ini adalah suara Tuhan, dan dia mulai berusaha untuk menata diri lebih, berusaha lebih tekun berdoa, ya kerinduan lebih untuk mendalami firman, mulai mungkin terlibat dalam kegiatan sosial dan sebagainya, mulai bergabung dengan komunitas, tetapi belum bisa konsisten, masih mudah goyah, masih ingin kembali ke titik start. Nah, kemudian jiwa yang lebih maju ketika masuk ke ruangan ketiga, ini menggambarkan satu kehidupan yang penuh kebajikan. Nah, karakternya apa? Atau ciri jiwa yang memasuki, karakter dan jiwa yang memasuki ruang ketiga ini, hidupnya itu mulai teratur dan ada tanda-tanda kesalehan yang kelihatan. Nah, tanda-tanda kelihatan. Jadi hidup doanya mulai teratur, hidup sosialnya. Dan cirinya apa? Dia mulai setia untuk berdoa. Juga dia mulai peka terhadap ya kebajikan-kebajikan moral. Tapi masih cenderung untuk mengandalkan diri. Belum sepenuhnya bisa melepas egoisme dirinya. Jadi dia berusaha dan terlihat lebih maju di satu sisi, tapi juga ada hal-hal tertentu yang masih melekat dengan dirinya yang belum sepenuhnya bisa dia menangkan. Ya, jadi masih mengandalkan diri. Simbol mistiknya apa? Rumah rohani yang rapi tapi belum dihuni raja sepenuhnya. Jadi jiwanya mulai semacam menjadi satu hunian yang lebih dipersiapkan, lebih ditata, dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi. Tetapi raja sebagai yang mendiami tahta utama itu belum sepenuhnya menetap di sana. Santa Teresa menggambarkan demikian.
Jadi ruang ketiga tentu saja keadaannya lebih maju dari ruang pertama dan ruang kedua dengan keadaan demikian. Ruang keempat, ini fase ketika ya jiwa lebih maju dan dia mulai mempraktikkan doa itu secara lebih mendalam. Ya, doa penuh penghayatan kalau boleh disederhanakan. Jadi karakternya apa? Jiwa mulai mengalami kontemplasi. Jadi kerinduan-kerinduan yang tadi usaha-usahanya itu mulai dilengkapi juga dengan satu ya rahmat yang Tuhan sertakan. Seperti kita lihat doa kontemplasi itulah doa yang dirahmati. Ciri khasnya apa? Dia mulai mencintai doa hening. Ya, dia sudah mulai berdamai dengan kesendirian, keheningan. Ya, kemudian dia mengalami juga sukacita rohani, kecita rohani, dan ada pengalaman kasih akan Allah itu. Jadi ini penggambaran yang menjadi ciri ketika jiwa atau seorang pendoa itu mulai memasuki ruang keempat. Jadi dia tipenya menjadi lebih mendalam, lebih bisa masuk ke dalam diri. Kalau sebelumnya masih lebih mengandalkan diri, sekarang dia lebih bisa menerima dirinya, lebih bisa berdamai dengan dirinya, lebih bisa mencintai keheningan. Nah, simbol mistiknya adalah air mancur yang mengalir dari sumber ilahi. Jadi air mancur. Jadi mata airnya itu memberikan satu riak yang memberikan ciri bagi jiwa itu berada dalam fase ini. Jadi ini penggambaran untuk 4 ruangan pertama. Nah, berikutnya kita melihat ruangan kelima. Santresa menggambarkan, ini boleh gambarkan sebagai fase di mana jiwa mengalami persatuan awal, tapi belum penuh. Nah, karakternya apa? Jiwa mulai mengalami persatuan, tapi sangat singkat. Karena dia mengalami kontemplasi, tapi dalam durasi yang, ya pertama dia tidak bisa kontrol, tetapi juga dalam durasi yang singkat. Jadi persatuan yang dimaksud apa? Dia mulai dia mulai sudah punya pengalaman bagaimana hidup dalam satu kehendak. Kehendak pribadinya dengan kehendak Allah dalam dirinya. Cirinya apa? Dia sudah sampai pada fase yang disebut doa persatuan itu. Kerinduannya secara rohani makin mendalam dan makin punya keinginan untuk berubah. Nah, jadi doa persatuan itu selalu menghasilkan pembaruan, perubahan. Jadi pribadi yang masuk dalam fase ini terlihat juga dari perubahan hidupnya. Ya, bukan sekedar perubahan rutinitas, bahwa sebelumnya tidak berdoa menjadi lebih sering berdoa, tapi juga berubah dalam pola hidup, cara-cara hidup, bergaulnya secara sosial dan sebagainya. Jadi fase yang memberi kita satu mungkin buah-buah kelihatan dari seorang yang masuk fase ini. Nah, kalau kita mulai mengamati bahwa hidup kita nih, bahwa ada perubahan, menghasilkan buah-buah, bisa jadi ini juga indikasi bahwa kita paling tidak sempat mampir di ruang kelima ini. Ya, entah kembali ke ruang sebelumnya, itu sudah lain hal. Gambaran Santa Teresa adalah tentang ulat. Nah, ulat yang menjadi kepompong, ini kemudian pada akhirnya nanti menjadi kupu-kupu. Ini simbol transformasi, perubahan. Bahwa seorang yang eh, bergiat dalam hidup rohani itu tidak selamanya dia harus menjadi seperti ulat, tapi dia harus mengalami fase seperti kepompong, kemudian bahkan nanti menjadi kupu-kupu. Jadi perubahan itu yang selalu menjadi ciri yang saya terus tekankan, bahwa perubahan dari pola hidup, karya buah-buah yang nyata itu harus menjadi bukti kelihatan dari hidup rohani. Dan kerohanian yang baik itu kerohanian yang berbuah. Ruang keenam, ini yang disimbolkan sebagai ruang di mana terjadi pertunangan rohani. Jadi pertunangan rohani. Karakter jiwa yang memasuki ruangan ini apa? Jiwanya makin tahan uji dan makin disucikan. Jadi makin ke sini ternyata perjuangan jiwa itu bukannya makin berkurang tapi justru makin bertambah. Ciri-ciri yang dialami apa? Dia akan mengalami penderitaan-penderitaan. Ya, juga mengalami kasih penglihatan, tapi juga memiliki cinta yang membakar, cinta berkobar-kobar dalam diri. Santai saya menggambarkan ini. Jadi fase di mana jiwa itu eh,
menderita itu lebih ke apa? Lebih karena cinta, menderita karena cinta. Dia ingin persatuan yang sempurna, yang utuh, tetapi belum bisa terjadi. Maka masih disebut sebagai fase pertunangan rohani. Penderitaan ketika dia ingin buat sesuatu yang lebih untuk Tuhan, tetapi dia masih menemukan bahwa ada hal yang mungkin menghalangi dia untuk itu. Jadi Santa Teresa menggambarkan ini dengan baik. Jadi ketika jiwa memasuki ruangan keenam ini, juga salah satu tandanya adalah ketika dia siap menderita, dan dia menjadikan setiap penderitaan dia alami itu bagian untuk memurnikan dirinya, untuk memasuki persatuan dengan Tuhan dalam perkawinan mistis yang terjadi di ruang ketujuh ini. Karakter jiwa yang memasuki ruangan terakhir ini adalah jiwa bersatu penuh dengan Allah. Nah, jadi dengan ciri khasnya apa? Dia memiliki kedamaian hati yang tetap. Jadi kalau situasi sulit tidak selalu menguntungkan dia, itu tidak akan mengubah kedamaian batin. Sehingga sampai di sini kita juga bisa melihat, oh ternyata kedamaian itu bukan situasi tanpa persoalan, tanpa masalah, tanpa kesulitan, tanpa halangan, tanpa tantangan. Tapi kedamaian adalah sikap batin yang dimiliki bahkan di hadapan situasi-situasi yang tidak memberikan keamanan, kenyamanan, atau situasi yang baik tadi. Dan dari fase penulisan Puri Batin juga kita lihat Santa Teresa menggambarkan ini, dia berada dalam fase yang tidak baik-baik saja. Dalam situasi yang tidak selalu sepenuhnya berpihak kepadanya. Tapi dia memiliki kedamaian tetap. Dan juga ini memberi gambaran. Ciri yang berikut juga adalah dari jiwa yang memasuki ruang ketujuh ini, kehendaknya itu lebur dalam Allah. Jadi kecenderungan untuk mengandalkan diri tadi, dia sudah menyerah bahwa yang paling aman adalah ketika mengandalkan Tuhan. Solo Dios basta, Allah saja cukup. God is enough. Jadi cinta meluap ke sesama. Jadi kalau dalam fase ketika pertunangan rohani tadi, cinta itu dibakar oleh penderitaan karena rindu untuk bersatu dengan Tuhan. Ketika dia mengalami persatuan, cintanya pada Tuhan itu juga meluap dan sampai kepada sesama. Memberi kita gambaran yang baik bahwa perjumpaan dengan Tuhan, setiap hidup dan praktek kerohanian itu juga mesti berbuah dalam cinta kepada sesama. Dan simbol mistik untuk ruangan ini adalah perkawinan rohani. Kalau ruangan keenam tadi pertunangan rohani, hati yang dilukai oleh cinta, maka simbol mistik untuk ruangan ketujuh ini, cahaya Kristus sudah memenuhi seluruh puri. Jadi Kristus yang bersemayam di bagian paling pusat jiwa itu, cahayanya itu juga memenuhi seluruh puri. Cahayanya membias sampai ke ruang keempat, kelima, kedua, ketiga, pertama, bahkan ruang-ruang yang lain yang ada dalam puri itu. Jadi satu penggambaran Santresa untuk melihat, dan sampai di sini saya secara pribadi pun mulai makin melihat secara lebih konkret bahwa ternyata gambaran Santa Teresa tentang perjalanan menuju puri terdalam ruang ketujuh itu bukan satu hal yang mustahil sama sekali. Tapi ini juga satu fase yang mungkin juga untuk kita lalui, hanya kadang-kadang yang perlu diuji dalam waktu, perlu diuji melalui mungkin banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak perjuangan, tapi gambaran Santa Teresa ini sekali lagi inilah satu pantulan untuk kita juga melihat bahwa kita juga seperti halnya ruangan-ruangan yang ada dalam puri itu, perjalanan kita juga satu perjalanan yang panjang, yang meskipun uh, tidak selalu memberi kita kemudahan, tetapi kita tahu tujuannya. Kita tahu bahwa kita akan mencapai ruang terakhir di mana Allah menanti di sana. Kristus menempati tahtanya. Tapi satu catatan dari Santa Teresa yang berikut ini, bahwa ketika bicara tentang ruangan-ruangan ini, yang kita lihat ada 7 ruangan, Teresa ingatkan bahwa ternyata di masing-masing ruangan ini juga masih terdapat banyak ruangan lainnya. Entah ada di bawah, di atas, di samping, yang dilengkapi juga dengan taman, air mancur, dan juga labirin-labirin yang indah. Hal-hal ini mau menggambarkan apa? Jadi mau menggambarkan bahwa keadaan puri setiap jiwa
menurut Santa Teresa bisa saja berbeda-beda. Ada yang ruangannya mungkin lebih luas, lebih indah, lebih besar, tetapi ada yang mungkin lebih kecil. Dan karakter ini mau menegaskan satu hal. Bahwa cara Tuhan membawa kita masuk untuk berjumpa dengan Dia juga disesuaikan dengan karakter, pribadian, dan juga setiap ukuran dan kapasitas yang kita punya. Bisa jadi pribadian yang Santa Teresa gambarkan ya memiliki satu penggambaran atau bentuk atau bahkan corak yang berbeda dengan yang kita miliki, tapi satu hal yang bisa kita pegang adalah bahwa setiap perjalanan memasuki ruangan-ruangan itu tentang bukan perjuangan yang kita hanya mengandalkan usaha sendiri, tapi untuk sampai ke sana juga dilengkapi oleh rahmat Tuhan. Akhirnya kita merasa yakin, puri batin ini juga menjadi panduan untuk kita melihat dan memetakan bahwa ternyata kerohanian kita itu tidak boleh hanya berhenti di satu tempat. Tapi perjalanan kerohanian adalah perjalanan yang dinamis dari ruangan demi ruangan. Ini yang bisa bagikan sebagai pengantar untuk memberi kita satu ya insight awal sekaligus kalau bisa menjadi dorongan energi untuk kita mencicip lebih detail, lebih dalam dari gagasan-gagasan yang Santa Teresa sajikan dalam keseluruhan buku Puri Batin ini. Terima kasih, Santa Teresa Avila, doakanlah kami. Amin. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Amin. Terima kasih sekali Romo Eki penjelasannya Romo. Santa Teresa itu begitu memukau dan menakjubkan, bikin terharu. Monggo dari teman-teman kalau ada yang mau berkomentar atau mungkin ada yang mau kita diskusikan bersama-sama. Oh ya, Please. terima Ya. kasih Romo presentasinya hari ini. I think it was a very very good uh, presentation. Sangat jelas, sangat padat akan poin-poin penting dan dirangkum dengan sangat struktur dan silahkan bagi saya untuk apa yang kita bisa pelajari ke depan seperti mapping kalau menurut saya. Saya agak sedikit mengkombinasi dengan pengalaman berbeda dari Karmelit, yaitu spiritualitas dari Dominikan. Di Dominikan ada seorang Dominikan yang bernama Garriga. Satu karya yang cukup terkenal dari dia adalah The Three Ages of Interior Life. Itu ditulis tahun 1930-an. Dan dari karyanya itu, The Three Ages itu ada 3 tahap, yaitu purgatif, illuminatif, dan unitif. Saya melihat mapping dari Garrigou Lagrange dan interior castle dari Teresa de Avila ini seperti mapping yang sangat serupa. Bahkan apa ya, sangat menyenangkan bagi saya untuk melihat the overlapping dari ujung ke ujung, dari kesadaran untuk bertobat oleh satu jiwa di awal sampai kebersatuannya dengan Tuhan di akhir. Kalau boleh saya izin share sedikit apa finding saya di Google. Kalau memang boleh supaya teman-teman juga bisa ada gambaran, boleh begitu? Ya, silakan Bu Irin. Oke. Garrigou Lagrange dari buku Three Ages ini ada 3 tahap, purgatif, illuminatif, dan unitif. Kalau saya mengingat tadi summary dari yang di-sharingkan Romo Eki dari ruang pertama sampai ruang ketiga, which is the human effort, mirip dengan purgative way. Dan tahap kedua dan ketiga ini lebih kepada rahmat, di mana manusia itu atau jiwa itu berhasil mendetach, melepas kemelekatan egoisnya
dan makin lama-kelamaan memfasilitasi Tuhan untuk berkarya dalam dirinya secara utuh gitu. Itu satu hal. Dan kemudian saya suka sekali kata-kata interior. Di Garrigou Lagrange dia menggunakan kata interior life. Dan di Teresa Avila dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata-kata interior castle. Ya. Dan kita diundang untuk look within. Look within. Itu sejalan dengan Faculty of Psychology, Emotional Quotient, dan juga banyak spiritualitas lain yang mengajak kita untuk daripada externalize, tapi internalize dalam untuk memformasi diri atau mengubah diri. Lalu di catatan saya di sini, dari awal transformasi, saya melihat ruang pertama itu adalah tadi lambangnya apa ya? Kalau nggak salah ular dan sebagainya gitu ya. Ya. Ular Nah, berbisa dan binatang buas. ya, saya melihat dan membayangkan itu fase sebuah manusia, sebuah jiwa untuk menyadari dan merecognize, mendiscern dengan baik yang mana yang bentuk-bentuk dosa dari kegiatan dia sehari-hari, penyadaran akan egonya, penyadaran akan eh, the willingness to control what they can control in their life, the enjoyment and pleasure, lalu berangsur-angsur dari ruangan-ruangan berikutnya, awareness dan mindfulness itu makin tumbuh, kalau saya ngomong secara psikologi ya, sehingga menjadi makhluk spiritual yang makin spiritual, meningkatkan the ability to surrender to God's will, dan akhirnya aligning one's soul with God's will, dan it gives them pleasure to do God's will and then continuously discern what is God's will and what is pleasing to God, not pleasing to self. Kalau di awal what's pleasing to self, tapi kemudian what's pleasing to God, dan unified with God. Dan love seperti how God loves human. Instead of human, loving another human can be transactional. Kalau God's love itu lebih 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 pure, lebih murni. Jadi ini proses purifikasi sebuah jiwa. eh jadi ini juga pelaksanaan dari eh apa kalimat dari Santo Yohanes Pembaptis yang hari feast day-nya baru kita rayakan beberapa hari yang lalu. Less of me, more of him. Jadi mengosongkan diri kita sendiri dan menciptakan diri kita menjadi sebuah kontainer untuk yang siap untuk menerima rahmat Tuhan. Dan mencerminkan dan iluminatif membiarkan pencahayaan Tuhan itu terjadi melalui eksistensi diri kita gitu. Itu insight saya, mohon arahan dari Romo Eki. Terima kasih. Oke, baik. Saya mungkin membuat ini rangkuman, mungkin minta maaf kalau tidak bisa merangkum seluruh, tapi beberapa poin yang saya mau katakan gini. Pertama, buku Puri Batin ini memang bukan diperuntukkan untuk yang tidak pernah berdoa atau para pemula. Nah, ini adalah bantuan pertama-tama untuk mereka yang sudah mulai berdoa dan yang menemukan kesulitan-kesulitan di dalam. Jadi ruangan-peruangan ini bentuk lain dari untuk memetakan, oh ya, sebagai jiwa yang berziarah itu kemajuan saya sudah sampai di tahap mana dan sebagainya. Memang betul seperti yang Usir katakan, Cahyo katakan, kadang-kadang kita tidak harus tahu ada di titik mana. Banyak orang yang berdoa dan mempraktikkan kerohanian itu tanpa harus membuat pemetaan-pemetaan semacam itu.
Tapi karena ini adalah ajaran yang memang gereja rekomendasikan untuk membaca, terutama untuk memetakan perjalanan rohani itu. Dan jadi seperti halnya karya-karya Santo Yohanes Tersalib juga, dia juga ingatkan bahwa tulisan-tulisannya itu memang untuk mereka yang ingin maju lebih, bukan sekedar pemula yang ingin dan mau puas di tempat saja. Jadi ngapain misalnya berjuang untuk lihat apa yang didapat oleh jiwa kalau sampai di fase yang paling tinggi, kalau kita tidak ingin menuju ke sana. Ya, kurang lebih begitulah. Ngapain kita ingin tahu misalnya jalan ke ini Borobudur kalau kita tidak ingin menuju ke sana. Nah, kurang lebih hal yang sama. Kita tahu tujuan, tetap kita tahu jalan dan kita mengusahakan bagaimana perjalanan menuju ke sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya mengenai memang syarat utama yang Santa Teresa katakan untuk memasuki puri ini adalah doa dan refleksi. Ungkapan lain adalah pengenalan diri, ya. Persis seperti yang Bu Nungki katakan. Bagaimana kita bisa mengenali Allah? Terutama ya dengan mengenal diri. Dan tujuan paling terakhir, buah paling nampak menurut Santa Teresa adalah pengenalan diri. Bayangkan, pintu masuknya adalah pengenalan diri, pintu keluarnya atau output juga dari pencarian jiwa itu adalah pengenalan diri. Jadi kita masuk mungkin dengan konsep yang ya cara saya menilai diri seperti ini, tapi ketika bertemu berdinamika setelah rohani bertumbuh dalam kemajuan itu semakin kita melihat bahwa oh ya ternyata diri saya ini keadaannya demikian. Dan ini mirip dengan dua buku lain yang Santa Teresa sudah kita dalami juga sebelumnya, bahwa setiap gambaran yang kita dalami dari Santa Teresa tidak lain untuk melihat sejauh mana diri kita dinilai. Bagaimana kita juga menilai peta perjalanan rohani kita. Kemudian pengandaian ini bukan untuk pemula yang puas berdiam di satu tempat, tapi untuk mereka yang ingin maju lebih dekat ke tempat di mana tahta Allah itu dia sudah menunggu di sana. Nah, lalu yang berikut mengenai ya dari sharing Bu Irene itu memang satu konsep yang sangat teologis. Misalnya kita dalam tema-tema yang bahkan mulai dari pengantar teologi sudah disebut dan akarnya memang itu sangat khas filsafat teologi abad pertengahan yang mengacu pada aliran. Kalau Thomas Aquinas kan dia lebih banyak mengacu pada agak aliran Aristoteles. Jadi teologi-teologi Dominikan itu memang sangat kuat itu. Nah, sebaliknya kalau tradisi ya mistik, persis pas saya katakan ya filsafat Neoplatonisme itu. Salah satu alasan saya kira pernah sharing di bagian paling awal kita berjumpa juga kepada Bu Lisa saya katakan mengapa geliat tentang mendalami mistisisme dalam gereja muda itu kurang karena anggapan sejak awal bahkan Luther katakan mistik itu lebih mempelatokan daripada mengkristenkan. Itu satu catatan. Yang kemudian berkembang, kenapa kalau mungkin ya banyak pendeta yang kemudian berkembang, ya aliran teologi kan berkembang justru sesuai pemikiran, konteks zaman, kemudian ya lingkungan pergaulan juga bisa mempengaruhi orang. Tapi akarnya alasan paling kuat mengapa mistisisme tidak begitu diterima baik untuk kalangan reformasi awal-awalnya untuk itu tadi. Karena semacam ada ketakutan bahwa ini lebih mencirikan ya filsafat Platonisme ini daripada tentang. Padahal unsur mistik itulah sesuatu yang melekat langsung dengan nilai Injil. Artinya ciri-ciri unsur mistik. Akar kata mistik itu kan dari bahasa Yunani, muein, maien, Inggrisnya. Artinya apa? Tutup mulut. Artinya untuk mengatakan bahwa sesuatu yang mau kita katakan tentang Allah itu sebetulnya sesuatu yang sangat tidak tidak lengkap untuk menggambar. Jadi ungkapan lain maien, misterion itu artinya sesuatu yang memang kata kita pun terbatas untuk membahasakan tentang Allah, bahkan indera kita pun juga sangat terbatas untuk menyadari itu. Tetapi cara-cara pengenalannya tadi itu yang melalui ya penampakan dalam arti bukan penampakan dalam bentuk vision artinya bentuk-bentuk kelihatan dari praktik hidup kita ketika kesadaran kita menyadari bahwa alam menyertai dalam hidup kualitas-kualitas kita menyadari bahkan dalam keadaan yang tidak selalu berpihak dengan kita
kita melihat tidak hanya bisa mengandalkan diri dan pengalaman-pengalaman itu, di sanalah unsur yang misteri itu menjadi tersingkap perlahan-lahan. Nah, jadi perjalanan jiwa yang misterinya itu lebih banyak itu bukan tentang Allahnya, tapi bahkan tentang diri kita sendiri. Maka dikatakan kita yang berjuang di jalan rohani ini, perjuangan kita ini bukan untuk mencari Allah, tapi pada akhirnya perjuangan untuk menemukan diri. Karena bukan kita yang mencari Allah, tetapi terakhir adalah kita yang ditemukan oleh Allah. Dalam pencarian itu kita sering tersesat, tapi akhirnya Allah yang menemukan kita. Nah, jadi ini dua aspek, dua sisi yang ini. Nah, itulah mengapa gambaran-gambar ini akhirnya Teresa menggarisbawahi dalam bentuk ciri dari perkawinan mistik itu, perkawinan rohani itu adalah memiliki kedamaian yang tetap. Kedamaian tetap dalam arti kesadaran yang konsisten bahwa Allah itu selalu hadir dalam apapun situasi hidup kita. Ya, kenyataan bahwa Allah itu maha hadir itu kenyataan iman. Tapi yang gagal adalah kesadaran kita, perasaan kita yang bisa berubah, yang menyadari bahwa Allah itu kadang-kadang tidak hadir. Tapi bukan Allah yang tidak hadir, kemampuan kita menyadari kehadirannya yang bisa berubah. Jadi arti dari kedamaian Santa Teresa mengapa tidak bergantung pada perasaan, pada situasi, karena dia bergantung pada kesadaran bahwa Allah itu hadir dalam segala situasi. Bahkan dalam ruang pertama Allah hadir di sana, ruang kedua dan seterusnya. Meskipun digambarkan Kristus bertahta di ruang terdalam, ruang ketujuh, tadi gambaran tadi bahwa cahaya Kristus menerangi seluruh puri. Artinya tidak ada batasan wilayah untuk Kristus berkarya. Bahkan dalam situasi yang paling mungkin kita merasa bahwa oh ini kayaknya saya seolah-olah sendirian, tapi mungkin bisa jadi pada saat itu adalah situasi justru Allah menggendong. Dia yang memangku kita. Kayak seperti kisah yang saya kira pernah saya sharingkan itu. Di pinggir pantai, Yesus berjalan dengan seorang pemuda yang sedang bergumul. Dia ketika lihat ke belakang di pantai yang pasirnya masih halus, dia melihat ada dua pasang tapak kaki. Tapi ketika melihat kerikil-kerikil tajam, ada duri-duri banyak, dia hanya melihat satu pasang kaki, satu pasang bekas tapak kaki. Lalu dia bilang, kemana Tuhan? Engkau meninggalkan saya. Engkau yang menemani saya dalam situasi yang menyenangkan. Tapi engkau meninggalkan saya dalam situasi yang sulit. Tapi Yesus tepuk pundaknya, dia katakan, ingat, engkau lihat tapak kaki yang ada di tempat-tempat yang sulit itu bukan tapak kaki, tapi itu tapak kaki. Situasi paling sulit, dia yang menggendong dan bawa kita melalui itu. Nah, kesadaran ini juga harus sampai pada kita untuk melihat meskipun memang tidak selalu mudah, tetapi kita tahu akhirnya. Yang penting kita tahu dari mana kita mulai. Menurut Teresa, pintu pertama untuk memasuki ruang bagi puri-puri ini adalah doa dan refleksi. Doa saja tidak cukup, tapi harus dilengkapi dengan refleksi. Refleksi artinya apa? Membiarkan Allah berbicara dan kita mendengar. Doa kita bicara dan Allah mendengarkan. Ini dua cara paling awal yang bisa kita mulai bagaimana puri-puri itu akan terbuka satu persatu pintunya untuk kita masuki. Sekira itu saja. Terima kasih untuk perjumpaan kita untuk memulai perjalanan bersama di periode yang baru untuk memasuki buku Puri Batin ini. Matur nuwun, berkah dalam. Terima kasih Romo. Mungkin ingin menanggapi lagi yang mengenai mengenal diri itu. Itu yang tadi Dokter Nungki cerita. Itu saya tuh mah tertarik mengenai itu karena apa? Mungkin seperti ini Romo. Mohon tanggapannya ya. Kita pertama-tama itu mungkin pada awalnya kita mengenali diri itu adalah mengenali diri kita. Mungkin apa yang kita anggap kita lemah, bagaimana kepribadian kita, bagaimana psikologis kita. Tapi makin lama mungkin kita akan mengenali diri itu seperti mungkin yang Paulus katakan, apabila kita mengikuti Kristus, bukan lagi kita yang hidup, tetapi adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi dengan kita mengenali diri itu, kita akan menyadari bahwa sebetulnya kita adalah bait Allah, di mana kita bisa mengetahui bahwa Allah itu yang tinggal di dalam kita. Apakah mungkin seperti itu, Romo? Mungkin saya ikut Ya. komentar dokter ya. Jadi saya membaca katekismus gereja. Jadi jawaban yang ditanyakan dokter Ungki itu kira-kira saya memformulasikan gini. Siapakah saya? Apakah tujuan hidup akhir saya?
apa mak hidup saya? Itu pertanyaan dari diri. Semua orang begitu. Lalu kita percaya bahwa manusia itu imago Dei. Imago Dei bahwa Allah itu maha baik, maha benar, maha indah, maha bijaksana, maha ajaib. Nah, di dalam diri kita, kodrat karena Allah itu sudah ditanamkan Allah segala kebaikan, segala keajaiban, segala keindahan, kemampuan untuk menemukan kebenaran, dan kita juga roh. Nah, ketika kita menyadari semua bahwa tubuh kita ajaib nih, setiap 120 hari ya diganti, semua tanpa dikoordinasi, semuanya berjalan, semua serba ajaib. Pertanyaannya, dari manakah itu? Nah, ketika kita menyadari bahwa kodrat kita bisa menemukan kebenaran, kebaikan ada dalam diri kita, keajaiban. Nah, kita bertanya, kamu tuh dari mana? Kamu diciptakan oleh apa? Tujuan akhirmu kemana? Nah, kita jadi ingat bahwa saya ada karena ada sang ada. Nah, itulah makanya dengan mengetahui, menemukan diri, maka saya menemukan Allah. Itu menurut Katekismus Gereja Katolik. Terima kasih. Dokter Nungki sepertinya nih mau komentar ini. Ya, makasih Iya. sekali itu sudah bisa memberikan sedikit gambaran. Kalau di apa di ruang pertama tuh juga Santa Teresa bilang yang kayak Lisa itu ya apa bahwa kita tuh adalah secitra dengan Allah itu ya. Jadi, nah berarti kan kalau sama seperti yang Dokter Cahaya bilang yang sesuai katekismus ya, kalau kita mengenali diri kita maka kita akan lebih mengenali Allah. Cuma eh, lebih mengenal Allah seperti itu ya. Jadi cuma yang membuat saya tadi tergelitik gitu karena kita tidak akan bisa memahami Allah gitu ya. Nah, padahal kan ada konteks lain. Mungkin ini beda konteks ya. Kalau kita memahami diri kita, maka kita akan memahami Allah. Nah, seperti itu. Kalau Menarik Tapi di nih. gereja dikatakan itu dikatakan gini, mungkin dikoreksi Romo ya, tak baca tadi itu gini. Ya. Dengan akal kita nggak akan bisa memahami Allah, tetapi dengan iman kita menanggapi wahyu Allah dengan iman, kita bisa menemukan Allah dengan pasti. Itu yang saya baca di Katekismus gitu. Jadi tidak dengan pikiran, tidak, tapi dengan hati yang mengasihi, dengan iman menanggapi wahyu Allah, kita bisa menemukan Allah dalam iman. Terima kasih. Pas. Saya boleh Baik. komen lagi Romo. Ini mengenai Iya. tadi yang Romo Iya. Eki tadi itu apa nge-share ini ya. Saya share lagi ya Romo ya. J. Makan. Ini saya suka sekali ini Romo ini. Suatu ketika pada saat sedang mendaraskan doa, jiwa saya tampak seperti cermin yang dipoles dengan cemerlang. Nah, ini apakah mungkin imago Dei itu adalah yang dimaksud itu adalah bahwa kita sebetulnya bukan karena kita sendiri, tetapi karena kita itu adalah cermin dan apa yang kita tampakkan atau mungkin apa yang sebetulnya yang dicerminkan itu adalah sebetulnya dari Allah. Untuk itu karena itulah kita mengenal Allah dari cermin itu. Tapi karena dosa yang Tata Teresa juga tadi cerita, jiwa yang berdosa berat, cerminnya itu jadi kabur, jadi gambarannya Allah itu jadi tidak jelas. Apakah mungkinkah ini yang disebutkan sebagai mungkin imago Dei itu yang anggapannya bahwa kita sebenarnya bukan dari sumber cahayanya itu bukan kita, tapi sumber cahayanya Allah, kita hanya memantulkan saja. Dan doa itu yang membuat cerminnya itu buram dan kita tidak bisa memantulkan sumber cahaya yang begitu indah itu. Terima kasih Romo. Mungkin mohon tanggapannya. Baik, saya senang ini bukan hanya memberi kita mind mapping yang jelas, nanti interesi kita untuk maju lebih jauh ini, tapi juga kelihatan memang antusias untuk segera mendalam peribatin ini ya kelihatan. Karena memang kita beruntung urutannya memang demikian ya. Kita sudah mengecap 3 buku lain karena benih-benih tentang puribatin itu sudah tersebar di sana sebetulnya. Nanti kita tinggal melihat yang pola yang lebih ini. Nah, konsep Teresa memang ya sangat pendasarnya teologis juga ya, biblis. Tentang bagaimana jiwa itu sebagai satu cerminan Allah. Gambaran yang gereja pakai sebagai
secitra dengan. Jadi ini juga dalam arti tertentu secara spesifik, secara praktis, memberi kita bantuan bagaimana cara Serhantu mengenali Allah. Dengan mengenali juga dan melihat diri sesama itu. Karena Allah itu, dia butuh juga, ya kalau dalam bahasa ini kan, ya, Allah kanlah roh murni. Jadi dia butuh medium untuk dikenal. Nah, bentuk paling kelihatan yang kita bisa kenal tentang siapa Allah itu dalam diri Kristus putranya. Nah, setelah Kristus juga ini ya kita sebagai pengikutnya adalah juga bentuk-bentuk baru dari kehadiran Kristus. Maka kita disebut oleh Paulus sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Kepalanya adalah Kristus, kita adalah bagian-bagian tubuhnya. Maka kalau kita mau mengenali Allah, pertama kita adalah bagian dari tubuh Kristus ya dengan mengenal diri, tapi juga secara ini buah dari pengenalan diri itu Teresa tadi katakan juga dalam pengenalan dan kasih akan sesama. Jadi ya katekismus membahasnya memang sangat baku karena gereja butuh rumusan yang lebih apa ya definisi itu kan artinya batasan, jadi supaya ada batasan yang tegas mengenai itu. Tetapi kalau tentang kita bicara tentang mistik, itu kan pengalaman juga sangat personal, bicara tentang satu relasi yang personal antara pribadi itu dengan Tuhan. Jadi setiap kita bisa menemukan bahkan ya bentuknya itu bisa sangat khas untuk tiap pribadi. Pertama tadi seperti saya katakan, puri yang 7 itu gambarannya yang bisa dia imajinasikan, tapi ada juga ruangan-ruangan lainnya yang untuk setiap orang bisa juga lebih beragam, bisa lebih besar, lebih kecil, lebih luas, lebih sempit dan sebagainya. Tapi bagaimanapun ya puri batin sekali lagi saya selalu mengajak supaya kita melihat ini sebagai satu cara untuk membaca dinamika batin kita juga, karena harus sampai pada sana. Ya, harus sampai pada buah perubahan. Karena kalau kita sudah fokus pada buah itu, otomatis pintu ruangan ke-6 itu terbuka untuk kita. Karena kita tidak boleh hanya puas memulai, karena ciri tadi kalau ruang pertama itu kan jiwa yang baru sadar akan Allah. Itu jiwa yang baru mulai, tiba-tiba tersentak. Tapi ya melihat ya intensitas kita untuk terus bertumbuh berkembang ya dengan harapan bahwa kita juga ingin untuk ada di fase yang lebih baik. Walaupun kita ini bukan untuk memetakan masa ada di mana, tapi ini satu gambaran bahwa kita ini juga supaya bisa seperti yang Teresa bilang, supaya pengenalan diri sebagai pintu masuknya, pengenalan diri juga sebagai produk outputnya. Jadi ini yang paling penting. Pribatin, Santa Teresa, ini semacam satu cermin untuk memberi pantulan untuk kita membaca seperti apa bentuk puri kita. Dan perjuangan-perjuangannya, dinamika-dinamikanya. Bapak Cahyo katakan, ya saya lebih senang yang seperti itu, berjuang-juang, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian dulu. Oke ya, itu juga satu bagian. Dan Teresa juga menaruh respect terhadap aspek askese, aspek ini ya istilah-istilah dia tentang itu kan berkaitan kelepasan, pengekangan diri, penyangkalan diri. Itu hal-hal yang artinya kerinduan batin saja tidak cukup, tapi juga perlu dibantu, diarahkan, dipagari oleh hal-hal yang lahiriah. Inilah cita-cita lain secara tidak langsung dari Teresa, mengapa komunitas perlu lebih kecil, supaya keheningan, supaya hidup batin itu bisa lebih terpelihara. Jadi unsur lahiriah juga membentuk hal yang interior. Exterior things juga membantu untuk membentuk hal-hal yang interior. Saya kira itu saja. Ini bukan kesimpulan, tapi tambahan komentar untuk kita, karena masing-masing kita punya kesimpulan yang bisa kita tarik. Akhirnya, selamat bermenung, melanjutkan pembacaan untuk bagian-bagiannya. Kami menunggu untuk dibagikan butir-butir refleksi dan permenungannya. Terima kasih.